Halo Fractionation, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara mudah menghafal asam lemah, basa lemah, asam kuat ataupun basa kuat. Let's go! Pertama kita bahas dulu yang asam kuat. Kata kuncinya itu yang pertama hidrogen ditambah golongan 7A kecuali unsur F atau fluorin itu akan menghasilkan asam kuat. Contohnya itu ada asam klorida di mana hidrogen dengan klorin, asam bromida hidrogen dengan bromin, asam iodida, hidrogen dengan iodin, itu akan menghasilkan asam-asam kuat. Lalu kata kunci kedua, selisih antara oksigen dikurang hidrogen lebih dari satu hasilnya. Contohnya asam sulfat, di mana oksigennya di asam sulfat itu kan ada 4, hidrogennya ada 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2, lebih dari 1. Maka asam sulfatnya itu merupakan asam kuat. Lalu contoh lainnya itu ada asam nitrat, di mana oksigennya ada 3, hidrogennya ada 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2, lebih dari 1. Lalu ada asam perklorat, di mana oksigennya ada 4, dikurang hidrogennya 1, jadinya 3, lebih dari 1. Sehingga asam perkloratnya itu adalah asam kuat. Selanjutnya kita ke asam lemah. Kata kuncinya itu yang pertama hidrogen ditambah bukan golongan 7A kecuali unsur F. Contohnya di sini yang HF. Fluorin ini merupakan golongan 7A. Tetapi kalau berikatan dengan hidrogen, dia menghasilkan asam lemah. Beda dengan unsur-unsur golongan 7A lainnya. Selanjutnya contohnya pada asam sulfida. Di sini hidrogen berikatan dengan sulfur yang merupakan golongan 6A. Jadi akan menghasilkan asam lemah. Lalu kata kunci kedua, selisih antara oksigen dikurang hidrogen sama dengan 1. Berbeda dengan asam kuat, kalau asam lemah itu selisihnya kan lebih dari 1 itu disebut asam kuat. Kalau asam lemah, oksigen dikurang hidrogen itu sama dengan 1. Contohnya asam nitrit, di mana oksigennya ada 2, dikurang hidrogennya 1. Hasilnya itu 1. Jadi asam nitrit itu merupakan asam lemah. Lalu ada contoh lain, di sini ada asam fosfat, di mana oksigennya ada 4, dikurang hidrogennya ada 3. Jadi hasilnya itu 1. Maka asam fosfat ini merupakan asam lemah. Lalu di sini ada asam anorganik, yaitu asam cyanida, yang merupakan asam lemah. Lalu kata kunci ketiga itu hidrogen berikatan dengan unsur oksigen pada senyawa organik atau disebut asam organik. Contohnya kayak asam format dan asam asetat yang merupakan asam-asam organik. Di situ bisa dilihat di mana hidrogen berikatan dengan oksigen, lalu oksigennya ini berikatan dengan karbon. Jadi ini merupakan asam-asam organik yang bersifat asam lemah. Selanjutnya ke basa kuat. Kata kuncinya itu yang pertama, golongan 1A ditambah OH. Contohnya di sini ada litium ditambah OH, natrium ditambah OH, kalium ditambah OH. Menghasilkan basa-basa kuat. Kata kunci kedua, di mana golongan 2A kecuali unsur Be atau beryllium dan Mg atau magnesium ditambah OH. Itu akan menghasilkan basa kuat. Contohnya ada BaOH2, CaOH2, dan SrOH2. Selanjutnya kita bahas yang basa lemah. Kata kunci pertama, golongan 2A hanya Be dan Mg ditambah OH. Seperti beryllium hidroksida dan magnesium hidroksida ini merupakan basa lemah dari golongan 2A. Lalu yang kata kunci kedua, golongan 3A ditambah OH. Contohnya seperti aluminium yang golongan 3. Aluminium hidroksida merupakan basa lemah. Contoh lain dari golongan 3A itu seperti BOH3 atau boron hidroksida yang merupakan basa lemah. Kata kunci ketiga, unsur transisi ditambah OH. Contoh unsur transisi di sini yaitu Fe atau besi 3 hidroksida yang merupakan basa lemah. Ada lain seperti tembaga hidroksida atau CuOH2 yang merupakan basa lemah. Lalu kata kunci keempat, senyawa basa nitrogen seperti amonia, amonium hidroksida, dan amina merupakan basa-basa lemah di mana hidrogen berikatan dengan nitrogen.
Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman kalian juga. Dan misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila teman-teman ingin menanyakan sesuatu tentang soal-soal kimia yang lain, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.